Halo Zahir, selamat malam. Malam. Oke, kabarnya gimana, Zahir? Baik, Al ya. Oke, habis mandi Zahir? Iya. Oh, rambutnya masih basah tuh. Oke, ya. Sudah siap ya Zahir ya? Siap. Oke. Nah, masih ingat nggak terakhir kita ngapain Zahir? Terakhir tuh apa ya? Sabar. Lupa lagi kan. Kayak Itu bikin ya. ini dah. Oh, yang ngetes ngetes kemarin itu. Yes, ya. Jadi terakhir kita eh, masuk di topik machine learning ya. Kita Ya, memprediksi si A ini mau beli kursus atau enggak kayak gitu. Nah, ya, di modul yang berikutnya ini, kita nggak akan bahas machine learning lagi. Kita akan kenalan sama perpustakaan Panda 3D, ya. Panda 3D Library. Ini nggak ada kaitannya sama machine learning, nggak ada kaitannya sama analisis data. Ini beda topik, ya. Jadi sebenarnya di Python Pro 2 ini, Zahir akan belajar apa-apa saja sih yang bisa kita pakai di Python gitu ya. Jadi nggak sekedar print, if, for kayak gitu ya. Tapi lebih ke penerapannya ya. Kalau Panda 3D ini itu tuh kita pakai buat eh, 3D ya, 3D. Bisa itu berupa kayak animasi kayak gitu contohnya ya. oke, oke, oke. Nah, nah ini sebelumnya belajar analisis pasar. Nah, kembali mengembangkan startup ya. Startup mana yang paling besar ini? Nah, ini game ya. Ini berdasarkan data ya Global Games Market dari 2018 sampai 2022. Kalau Zahir lihat, nah, grafiknya dia makin naik ya. Jadi, Iya. eh, orang itu cenderung suka main game kayak gitulah. Industri permainan, nah, Hmm. bidang IT yang sangat maju dan berkembang pesat. Kira-kira Zahir Hmm. interest nggak mau bikin game? Ada sih mau tertarik. Oke, nah ya. Jadi platform game itu terkenal Steam, tahu Steam? Tahu, tahu. Main game di Steam nggak? Enggak, belum. Enggak. Cuma Nggak ya, tahu, tahu. cuma tahu. Contoh contoh gamenya Oke. apa? Banyak bisa apa sih Yang yang paling populer, yang biasanya gampang. Dota Ada ya. Spider-Man, ya Dota. Eh, tapi pernah main Dota? Belum. Belum ya. Oke. Nah, memiliki lebih dari 120 juta pengguna aktif dan 31,3 miliar jam bermain game setiap bulannya ya. Ini nggak main-main, miliar loh ya, miliar, miliar jam. Jadi memang industri game itu semakin kesini semakin berkembang pesat ya. Prospek untuk mencoba sendiri di industri game sangat menggiurkan. Namun sebenarnya ada keraguan. Mampu nggak sih kita menghadapi persaingan yang ketat? Ya. Haruskah saya segera mulai mengembangkan game yang lengkap dan mengapa? Ya. Karena semakin berkembangnya industri game itu tuh orang cenderung suka main game yang lebih kayak eh, lebih nyata gitu ya kan. Masa iya kita mau bikin game yang kayak Tetris gitu kan? Udah nggak zamannya ya. Kecuali Tetrisnya ada perkembangan lebih bagus lagi kayak gitu ya. Sekarang orang cenderungnya kayak main Mobile Legends kayak gitu-gitu ya. Nah, pertama, Zahir harus mengembangkan prototipe gamenya. Berdasarkan hal tersebut, kita akan mempelajari prinsip dasar pengembangan game dan mencoba menguasai beberapa teknik untuk mempromosikan game di pasar. Nah, game seperti apa yang akan kita kembangkan? Nah, kayak kita mulai masuk. Nah, menurut Zahir Oke. nih, game apa sih yang paling populer saat ini? Sekarang apa ya? Banyak sih. Bisa MOBA atau MOBA. FPS. Ya, Apa lagi? ada FPS, terus strategi paling, Oke. atau enggak role Eh, play. Zahir suka main game. Suka, suka. Yang paling sering dimainkan apa? Oh, itu paling MOBA, role play, FPS kayak gitu-gitu doang. Oke. Nah, fitur apa saja dimiliki game ini? Ya, terus apa sih bedanya dengan yang sudah Zahir kembangkan? Zahir masih ingat Hmm. dulu di Python Pro yang pertama bikin game? Ya, ingat-ingat. Yang Game apa yang bikin udah kita mes, buat?
Mes. Maze, Maze saja ya. Ya, mes aja. Ya, oke. Ya, jadi itu bedanya. Saya bisa bedakan bedanya. Oh, itu juga apa sih namanya? Fast clicker, fast clicker nggak sih? Oh, oh iya iya iya. Ya. Nah, jadi beda banget ya kan yang Zahir kembangkan sama yang game-game sekarang ya. Iya, Game sekarang mana mungkin excited dengan game yang barusan Zahir buat ya kan? Udah iya gak iya. zamannya ya masih di basic. Ya tapi nggak apa-apa karena kita masih belajar. Ya emang belajar dari dasar ya, gak ada masalah. Nah, Oke. mostly game modern itu dibuat dalam teknologi 3D, betul nggak? Betul. Nah, gitu ya. Misalnya ini Minecraft, tahu game Tahu, Minecraft? Tahu ya? tahu, tahu, tahu. Suka main ini atau belum Suka pernah? suka. Suka suka. Berarti, berarti pernah main? Pernah pernah. Pernah ya? Oke. Roblox? Wah, sering gitu, Pak. Sering ya? Wah, Iya. oke. Minecraft ada salah satu game terlaris di dunia, salah satu ya. Nah, lebih dari 238 juta kopi game ini telah terjual sepanjang keberadaannya. Nah, 1,6 juta pemain mulai permainan setidaknya sebulan sekali. Nah, angkanya gede tuh, ya. Tahu si ini Marcus Persson? Tahu tahu. Tahu ya? Iya. Oh, nggak jarang banget orang yang tahu siapa pencipta Hmm. gamenya. Nah, si Marcos ini dia pencipta Minecraft ya. Pemrograman adalah hobinya. Ia menulis baris kode pertamanya pada usia 8 tahun. Ya, bayangin, Zahir 8 tahun masih ngapain loh. Iya, Ya. ngapain gitu. Nah, kayak ini dia udah mulai belajar coding ya, pemrograman. Nah, oke. Kita mulai bahas ke Minecraft. Itu pada tahun 2009, versi permainan ini mulai dirilis. Nah, saat itu adalah proyek kecil, itu dikerjakan oleh Markus tadi sendirian di waktu senggangnya Udah. ceritanya. Ya, pada bulan Juli 2010, jumlah penggunanya lebih dari 300.000. Ya. Dan pada bulan September Hah? 2014, Microsoft mengakuisisi game Mojang dan Minecraft seharga 2,5 USD miliar ya. Nah, nggak main-main tuh. Nah, kira-kira apakah Zahir tertarik untuk coba bikin Minecraft seperti tadi? Kali. Nah, jadi ini akan kita bahas. Pandai didik. Mungkin nanti apa ya? Kita akan bikin game-game yang similar ya, seperti Minecraft, tapi nggak yang seperti Minecraft. Ya, namanya baru belajar, jadi mungkin nggak sebagus Minecraft ya. Tapi kurang lebih logiknya sama seperti Minecraft. Oke, nah Panda 3D dari tadi kita bahas Panda 3D itu adalah mesin permainan yang mencakup ada grafiknya, ada audio, jaringan, terus input device kayak mouse, keyboard, joystick, terus ini collision detection, ya, fungsi lain yang diperlukan untuk bikin game 3D. Itu kita pakai Panda Oke. 3D, ya. Kalau kemarin-kemarin Oke. kita cuma pakai Panda, Panda itu Hmm. buat analisis data, ya kan? Nah, Iya. ini kita lebih ke Panda 3D. Oh, oke oke. Nah, oke. Game machine itu adalah perangkat lunak dasar untuk membuat permainan komputer. Nah, aku tanya, apa sih yang membedakan game dua dimensi sama game tiga dimensi? Ya, grafiknya sih. Grafiknya gimana? Lebih ya itu beda dimensinya. Dimensinya. Dimensinya Ya, maksudnya gimana? Dimensi itu. kayak apa ya? Kan kalau kalau 2D biasanya gambarnya tuh paling datar atau kayak kartun-kartun gitu. Kalau 3D Mm-mm. bisa lebih realis. Oke ya. Jadi kalau dua dimensi dia itu cuma punya panjang sama lebar ya, titik X sama titik Ya. Y. Kalau tiga dimensi kita bisa sambil lihat tingginya kayak gitu. Nah, Hmm, gampangnya seperti grafik ini. Game dua dimensi itu terletak di pesawat ya. Maksudnya gimana? Nah, gimana cara menentukan posisi suatu benda pada bidang datar? Nah, kita cukup pakai koordinat X sama Y gitu. ya. Oh, Nah, seperti ini. Posisi suatu benda pada bidang ditentukan oleh sepasang bilangan. Kita sebutnya koordinat ya sepanjang sumbu X dan Y. Jadi kalau misalnya kita pengen memposisikan apa misalnya dulu apa ya maze game ya. Nah, kita ya. memposisikan
tembok kita di sini. Di koordinat mana? Nah, X-nya berapa, Y-nya berapa. Something like that. Oh, Itu kalau oke dua oke. dimensi. Sekarang kita akan masuk ke tiga dimensi. Ya. Di Panda 3D, bidang X, Y melambangkan permukaan tanah. Nah, Oke. sumbu X itu dia ke kanan, sumbu Y dia ke depan. Hmm. Nah, sumbu baru ini sumbu Z Z. itu mengarah ke atas. Nah, jadi kita bisa memposisikan suatu objek di ketinggian tertentu, ya, karena apa sih namanya bidang datarnya tanahnya di sini. Jadi kita bisa ke atas, bisa ke atas ke bawah, gitu. Oke Nggak oke cuma ke oke. depan belakang, samping kiri kanan. Nah, lagi scene. Scene itu ruang pemodelan virtual, ya, tempat semua objek dunia 3D itu berada. Disebut dengan adegan scene tadi. Nah, ada berbagai kategori nih, ya. Ada ada empat nih, ya. Nih, ada empat. Jadi ada geometri, kumpulan titik, tepi, bidang yang menentukan satu bentuk benda. Terus ada bahan ini, informasi tentang sifat visual model. Jadi warnanya, teksturnya, dan sejenisnya ya. Itu kita sebutnya di bahan. Nah, pengaturan cahaya juga, informasi tentang posisi, arah, kekuatan, dan spektrum pencahayaan. Jadi kadang kita bisa lihat kayak ada bayangan gitu, ya kan? Nah, Ya. terus posisi kamera juga POV, ya. Titik di panggung tempat proyek divisualisasikan. Betul. Nah, ayo coba kita buat scene kosong di Panda 3D. Nah, cara yang pertama nanti kita hubungkan kelas dengan scene-nya nanti, ya. Oke. From direct the showbase, showbase-nya dua kali. Yang ini wajib kecil semua, yang ini tiap katanya kapital. Terus nanti import Oke. showbase. Showbase ini sama dengan showbase yang ini, ya. Apa besar Mhm. kecil besar kecil. Terus nanti kita akan coba bikin objek dari kelas showbase. Nah, nanti base-nya kita jalankan. Nanti Oke akan oke. tampil layar kosong mana ya. Nah, seperti ini. Gitu. Hmm. Ya. Jadi lebih lengkapnya nanti gini. Kan kita udah bikin seperti ini ya, tiga baris. Nanti kita tambah nah, seperti ini. Ya. Untuk Oke. mendapatkan elemen di jendela permainan, mari kita buat kelas game sebagai turunan dari kelas showbiz. Gitu. Nah, jadi kita bikin kelas turunan orang tuanya Oke. dari showbiz. Nah, ini berarti begitu kita bikin metode ini, langsung kita jalankan showbiz ini, gitu. Oke. Hmm. Oke oke. Coba Zahim mulai dulu. Ini aku izin stop share. Oke. Nanti harusnya tampil kosongan seperti ini. Oke. Oke, Show base direct ya. screen aja. Nanti aku Oke. annotate seperti biasa. Oke. Mana nih? Tampilannya baru ya sekarang ya. Oh iya. Nah, Wow. Gimana nih? Bingung. coba ke bawah berarti. Ini kita pertemuan ke Aduh, 17. gimana? 17. Ke bawah, Oh, ke ini, bawah. ini. Oh iya, iya, ini. Nah, Ini ya. yes. Oke. Tadi from direct show. Tadi di screenshot masih ingat atau gimana? Agak ingat-ingat dikit sih. Ini directnya direct kecil. Tidak kecil. Direct. Terus showbase kecil dulu ya. Direct titik. Oh, titik. So, yes. Terus apa nih? Titik showbase lagi. Oh, titik show.
Bentar. Depth-nya double. Iya. Alah, pantesan. Udah ya? Oke. Coba dijalankan. Oh, lain kedua. Kenapa nih? Nah, Direct showbase. nah, Showbase. coba kayaknya belum ada modul pandanya. Coba kita PIP Oh, install Panda 3D. Bisa nggak? Coba dijalankan lagi, bisa nggak? nah, yes, berhasil. Oke, sip. Aman ya? Aman, aman. Oke. Aku lanjut lagi, aku izin stop share. Bentar. Oke. Oke. Nah, lanjut. Eh, kita akan coba meletakkan benda di atas enggak mencoba sih. Ini baru teori dulu ya. Jadi Hmm. sebenarnya meletakkan benda di atas mesin tadi. Semua objek mesin pada titik itu terletak di not grafik pemandangan ya. Grafik scene adalah pohon ya yang berisi semua model yang perlu ditampilkan. Jadi ini ada not ya, ada kayak titik-titik. Mana tadi mana sih? Nah, jadi ada titik, dia itu merupakan like node-nya, titik yang berupa dia model, geometri, terus lensa sudut pandang, dan lain-lain. Ya, jadi masing-masing dia ada node-nya, terus kita jadikan satu dalam sebuah panda node. Gitu. Eh, Nah, nah jadi akar pohon grafik pemandangan adalah render. Nah, jadi ujungnya adalah di render. Render adalah puncak dari adegan 3D saat ini yang ditampilkan di layar. Nah, jadi apa? Lighting-nya, terus objeknya, terus apalagi tadi. kamera. Nah, kameranya kayak gitu. Jingobokan dari satu dalam sebuah render gitu. Nah, kalau kita lihat render itu dia yang menempati paling atas. Nah, ini yang sebenarnya kita lihat dari usernya. Kan tadi kita sudah ngumpulin sudut pandang kameranya dari mana, objek yang Oke. ditampilkan apa,
tekstur warnanya apa. Nah, gitu kayak ini. Kumpulan titiknya membentuk sebuah bentuk geometri terus kita kasih apa kayak warna-warna material kayak gitu. Oke. Oke, bagaimana cara membuat objek? Kita pakai metode loader.loadModel. Ini memuat file model yang ditentukan, ya. Model sama dengan loader.model, load model. Ini kenapa models.environment? Ini sudah bawaan dari Panda 3D, ya. Jadi biasanya orang-orang kalau mau baru belajar Panda 3D sudah ada ini, ya, buat menampilkan. Nanti Zahir akan lihat kayak pemandangan bambu-bambu kayak gitulah ya. Nilai yang dikembalikan adalah notepad, note yang berisi model yang dimuat. Nah, akankah objek tersebut langsung muncul di pohon grafik pemandangan? Kita akan lihat. Nah, objek yang tidak ditempatkan dalam grafik pemandangan tidak akan ditampilkan, ya. Nah, dengan menggunakan metode model reparent to render, nah, kita menetapkan induk render untuk objek kita sehingga menempatkannya dalam grafik scene. Ya, baru setelah itu objek menjadi terlihat gitu ya. Jadi harus kita tadi reparent tuh kayak gitu ya. Jadi yang ini sudah ya kan? Ya, Ini juga sudah. sudah. Nah, berarti kita coba tambahin ini. Sudah. Mana? Nah, kita tambahin ini. Kita ngeload model environment ya. Terus nanti biar bisa tampil, kita uh, reparent to render. Gitu kan tadi ujungnya adalah render supaya bisa kita lihat, betul kan? Iya Nah, ya. oke. Berarti coba nanti ditambahkan. Ini ingat ya, di bawahnya showbase.init. Oke. Oke, aku copy dulu. Yuk, saya skin lagi, Zahid. Save model. Oh, ya. Oh, sudah. Coba dijalankan. Ini kok enggak. Hmm, tambah nih. Save model. Typo, typo, typo. Aduh. Yang baris 6 coba cek lagi. In environment. Dari awal. Oh, oh iya. Ah, aduh. Oh, Baris 6. Ketemu salahnya di mana? bentar. Eh, Baris 6 bukan yang 7. 6. itu jadi bentar, bentar. Model enggak nemu. Di Oh, baris 6. oh iya 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 iya. Baru ketemu, baru ketemu. Oh, pantesan. Nah, nah, Oke, coba.
Oke, tik, Nih. kita tampil ya. Oh, oh, iya ya. Oke, aku lanjut lagi. Oke, Aku oke. jadi stop share ya. Oke, jadi sebenarnya tadi itu sudah bawaan dari Panda 3D ya buat latihan. Oke, Oke. nah, nah, tadi yang Zahir lihat seperti ini ya kan? Ya, Nah, modelnya sudah dimuat, tetapi POV kita dari pemandangannya kurang bagus, betul nggak? Tiba-tiba betul. ngejreng tampil di bawah kayak gini, ya kan? Iya, POV-nya nggak jelas. Nah, apakah model diposisikan dengan benar? tidak. Oke, tidak ya Oke. kan? Jadi, untuk mengubah lokasi sama ukuran, kita bisa pakai ini, ya. Model kan dapat dari yang tadi ya, ini Ya, model, self oke. model dari environment ya. Nah, Ya. modelnya kita atur set pos X, Hmm. Y, Z, Oke. ya. Bisa langsung tiga koordinat boleh, atau cuma satu-satu juga boleh. Set X, Oke. set Z kayak gitu. Terus untuk mengubah ukuran, kita bisa pakai set scale. Nah, Set ini skill. variabel-variabel biasa ya. Kalau mau langsung diisi angkanya malah bisa ya. Ini skalanya. Kalau kita mau ngatur skalanya, atau kita mau ngatur per per koordinat per apa sih? Per bidangnya, X, Y, Z-nya. X tadi yang kiri kanan, Oh, Y depan belakang, Z atas bawah. oke, oke. Atau kita memposisikan X-nya di titik mana, koordinat mana, Y-nya di mana, Z-nya di mana kayak gitu. Set X, Y, Z kayak gitu. Oke, oke. Terus untuk mengubah sudut kamera, ya, dalam program ini juga dimungkinkan untuk mengubah sudut pandang kamera menggunakan metode base cam lens set FOV 90. Jadi ini dipakai Oke. untuk mengatur sudut pandang menjadi 90 derajat, gitu. Nah, kita akan coba eh kita tuh seperti ini ya, set scale-nya 0,1, set pause-nya -2, 25, -3, terus nanti kita atur cam lens-nya, lensa kameranya di 90 derajat. Nah, nanti kalau ini udah dicoba, coba diutak-atik angkanya. Ini pengaruhnya di mana sih? Ini pengaruhnya di mana? Biar paham. Gitu. Oke, oke. Ya. Oke, aku copy dulu. Aduh. Ya, yuk, saya scan aja. Oke. Zahim minta tolong eh, buka sini. Aku pengen lihat isinya ada apa sih. Oke, udah. Tutup lagi, gak apa-apa. Ini ya. Oke.
Bisa dijalankan? Hmm. Self model set scale Nyebut. 0,1 bukan 0,1. Oh, titik. Baca. Ya, mulai lagi. 19. Ini apa ini? F of V, 17. bukan W. Set F of V. Oh iya, Puff. Oh. Oke. Oke, oke, Mau oke. coba diganti-ganti angkanya? Coba dari scale-nya dulu Ayo. diganti berapa gitu. Ditutup dulu ya. Oh iya. Ya tadi di close biar tahu bedanya apa. Mm-mm. Itu kalau scale-nya 0,1, sekarang coba scale-nya diganti berapa gitu. Nanti impact-nya di mana? Nah, coba dijalankan. Set pose-nya nanti dulu, set pose-nya nanti. Satu-satu. Biar tahu bedanya gimana. Oke. Berarti semakin apa nih? Oh, oh, ini latar belakangnya ya berarti yang digedein itu. Environment-nya ya kan? Background-nya. Oh, oh, oke, oke, oke. Paham, paham. Berarti kalau 0,5 malah dia makin dekat gitu ya, skalanya gitu. Kalau tadi Berarti kan kalau min, 0,1 agak jauh ya kan? ya. Berarti kalau min itu makin ini ya berarti. Itu dia satu kesatuan, bukan kalau titik dia kayak kalau di Oh, sini titik itu desimal ya. oke, 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 paham, Kalau paham. koma dia baru pemisah X, Y, Z-nya gitu. Oke, coba balikin lagi 0,1, 0,1 mas, sorry. 0,1. Nah, sekarang coba diatur set pos-nya. Ganti satu-satu dulu aja. Satu jalanin. Biar tahu bedanya. Ini dipastikan iya. Yang pertama berarti X. X itu berarti yang Yang, kiri kanannya. ya, coba di, nah, Kalau coba ganti sekalian angkanya agak gede biar tahu bedanya. Ya kan? dulu. Coba. Coba. Lupa di close yang ini. Nah, 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 jadi tadi kita pas center di iya, pohonnya ya kan. Begitu kita ya, ganti jadi 10, dia agak geser. oke, oke, Ya, coba dibalikin lagi. Di close lagi pandanya. oke, Heeh. Balikin nanti -2 ya. ya. Nah, sekarang angka 25-nya diganti. Oh, berarti depan ya, maju mundur. Jadi Coba. satu. Maju maju. Oh iya iya iya, paham paham paham. Oh, salah. Oke. Di close jangan lupa biar gak Oh ketindih. iya. Eh, em, coba. Nah, oke. Oh Agak itu ya apa hancur karena iya, POV-nya kita ubah-ubah jadi kayak nggak match gitu. oke oke. Oke. FOV-nya coba diganti. Boleh opini apa ini? Itu kaitannya sama derajat berarti mentok di 360. Coba atur Bapak ya. Misalnya Baca baca. 180 coba.
Lupa di close. Nah, apa nih? Kenapa nih? Ini try to invert singular. Oh, coba eh jangan 9 apa jangan 180 deh. Berapa ya? Misalnya Udah 70. coba 45. Coba kita kurangin dulu. Bisa nggak? Eh, Lupa kan? Nah, apa nih? Bedanya di mana? Ada bedanya nggak? Bedanya apa ini? Sama lurus Nggak ya? ngerti. Tampilannya sama lurus ya? Oh iya, iya, iya. Sama Berarti aja sih kayaknya. belum ketemu bedanya berarti ya? Camline. Iya. Ya deh, nggak apa-apa ya. Oke, aku lanjut lagi. Aku izin stop share. Oke, tadi kita sampai di sini. Nah, nanti apa sudah tampil seperti ini sudah bisa. Nah, file dibangun dalam Panda 3D dengan lingkungan kosong. Kita pakai environment itu bawaan dari Panda 3D. Nah, sebenarnya Zahir bisa pakai model Zahir sendiri. Formatnya .egg ya. Tapi di sini dikatakan beberapa model telah disiapkan. Ujilah pada bagian praktis pelajaran nanti. Kayaknya di bagian kedua ada deh. Jadi nanti kita bisa pakai model Boeing ya 707 EGG ya. Nanti coba dilihat gambarnya seperti apa. Nah, perlu diketahui bahwa setiap objek 3D itu terdiri dari model, filenya EGG, sama tekstur. Tekstur kita pakainya bukan JPG, bukan PNG, tapi kita pakainya TIFF. Ya, gitu. Oke, ini tadi sudah. Nah, oke. Dalam modul ini, kita akan mempelajari dasar-dasar pembangunan game 3D pakai contoh Minecraft ya. Jadi kita akan coba bikin game seperti Minecraft. Nah, dari mana kita harus mulai? Nah, pembuatan produk perangkat lunak apapun dimulai dengan perencanaan, betul nggak? Iya. Nah, alat perencanaan apa sih yang sudah Zahid ketahui sampai saat ini? Biasanya kalau kita mau bikin project yang kita mulai bikin apanya dulu? Bikin apa? Tema. Biasanya kalau kita bikin kayak yang kayak ini loh, grafik-grafik. Ini ya. Jadi sebelum kita Oh, bikin apapun, pasti kita bikin ini, terus kemudian mind ada map, mind map. daftar. Ada daftar apa? Ada daftar list. Checklist ya. Ya, Oke. Peta pikiran, daftar periksa. Terus ada lagi nih papan Kanban. Ya. Untuk ya. mengontrol semua tugas di berbagai tahap proyek. Nah, jadi ini ada contoh Oh, demonstrasi sekilas. Jadi nggak mirip kayak Minecraft, tapi ya kurang lebih lah ya, kurang lebih. Ya ada ya, kotak-kotak kayak gitu. Meskipun nggak sama kayak Minecraft. Nah, jangan lupa tentang modularitas ya, sangat mengembangkan kode untuk proyek besar. Pemrogram berpengalaman mendistribusikan fungsionalitas ke dalam modul yang berbeda. Halnya dengan ekstensi PY, ya, Python. Struktur ini memudahkan navigasi program yang rumit sekalipun. Nah, elemen apa sih yang dapat kita identifikasi? Nah, oke, ini tadi eh, mind map-nya. Ada nggak ya di itu? Coba kita lihat, ada nggak ya? Oh, ini ada mind map. oke. Coba kita. Nah, ini ada ya. Oke, coba dibikin mind map-nya dulu. Nanti kalau emang waktunya cukup, kita tambahin dikit. Kalau nggak cukup, kita lanjut next week aja, nggak apa-apa. Oke. Baik, aku izin screenshot dulu. Oh, semua. Aku kirim ke chat. Sudah masuk di chat?
Kita sudah. Oke, yuk langsung saya screen lagi aja. Oke. Nggak apa-apa ya Zahid ya kita apa potong share screen, stop share gitu ya. Biar Gak Zahid apa-apa, lebih nggak mudah. apa-apa. Nggak apa-apa. Lebih, Daripada nanti lebih. aku daripada aku jelasin langsung sabrek, tiba-tiba Zahid Iya. praktek malah jadinya bosan boring. Tanya. Berarti keluar dulu ya, mana? Mm-mm. Ini yang merencanakan ya. Coba dibuka. Nah, Nah, Minecraft. Foto ya. Loh, ada game. Coba ke game sih. gimana? Ada kendala? Ke ini kena main game, main pai, main map manager. Dibuka pakai picture biasa nggak bisa. Nggak usah pakai Jing. Tadi teh dia kayak kepencet ke game. Pas open bid itu ya. Tadi kalau nggak Iya, salah. nih tuh pencet tadi teh. Kayaknya. Tapi bisa nyaman nggak ngeliatnya? Aman aman, nyaman nyaman. Oke. Map manager Eropa.
Eh, Oh, di sini. Nah, Oke, coba di save. Oke, bagian dua apa tuh? Coba buka.
Oh, udah Oh, full. gitu Oke. sih. Eh, aku izin stop share dulu aja. Oke. Oke, bentar aja. Ya. Nah, ini tadi mind map kita sudah kelihatan. Masih belum? Oke, Udah, sudah? udah, Nah, ya. udah. Oke. Nah, gimana sih cara menggunakan kelas dan fungsi dari file Map Manager Py dan Hero Py di dalam file game.py? Nah, ini seperti yang Python Pro pertama. Jadi kita ngimport file lain ya, biar di file itu bisa jalan kode Python yang lain kayak gitu. Ya. Jadi contoh ini, from Map Manager, command sih, harusnya map. Map Manager, import Map Manager. Jadi Oke. map manager ini harusnya map ya, harusnya map bukan man. Iya, Map ya. kelihatan nggak? Kelihatan, kelihatan. Nah, jadi from-nya itu nama filenya, importnya itu Ya. nama kelasnya. Oh, ya, 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 Jadi paham. yang kenapa ini eh manajernya man manager map manajernya hurufnya kecil semua karena dia mengikuti nama filenya. Kalau yang ini kenapa awalnya gede karena dia mengikuti nama kelasnya kayak gitu. Ya. Oh, oke, oke, paham, paham, paham. Jadi itu yang kita pakai nanti kan biar si main ini dia bisa ngakses file map manager sama HeroPy gitu. Nah, terus pertanyaan kenapa nggak digabung aja sekalian? Kalau digabung nanti kodenya makin banyak, kita bingung, ya kan? Kalau dipecah-pecah lebih enak kita bacanya. Oh ini fokus untuk yang hero. Oh ini fokus untuk yang map manager. Kalau main dia fokus ke eh, main program ya halaman utama. Nah, untuk yang eh, apa sih untuk memulai bikin game ini Minecraft ini kita mulai di eh, pengaturan jendela terus menjalankan gamenya sama bikin petanya gitu. Oke. Oke, ini untuk membuat peta. Nah, jadi apakah penggunaan model peta siap pakai cocok untuk pengembangan Minecraft? Jawabannya pasti tidak, karena hero itu harus mampu membangun dan menghancurkan blok. Nah, jadi kita harus bikin kelas terpisah untuk bekerja dengan peta. Nah, jadi Oke. eh, ini kita punya eh, file terpisah dengan Map Manager. Ya, untuk membuat peta kita butuh ini save land sama dengan Map Manager yang mana Map Manager ini kita ngakses dari file yang lain kayak gitu. Nah, Oke, berarti oke. di atasnya itu nanti ada from Map Manager, import Map Manager kayak gitu. Oh, oke, oke, oke. Mau diketik sebentar, Zahid? Boleh, boleh. Oke, aku izin stop share. Yuk, langsung saya share aja. Eh, ini yang tadi Berarti ya. di mana? Ya, Eh, balik-balik ke seksinya berikutnya. Ada nggak? section berikutnya. Tadi Balik kan lagi. ada empat empat bulletan ya. Oke. Ini ya. Nah, oke. Coba masuk. Oke, coba filenya ini ada apa? Ini ada di banyak nih. Oke, ada map manager ya. Ada game root juga. Nah, ini Ya. ngetiknya di game root. Apa? Game Nah, bro. game.ru ya kan nama filenya. Iya, ya. Nah, ini. Ya, diketik aja. Oke.
Game sama dengan gamenya dia mepet lagi ya. Iya. Eh, Oke, ya. Eh, ini Udah. kan kodenya masih belum komplit ya. Kalau dijalankan masih belum bisa. Tapi Ya. sorry banget aku harus tutup kelas kita untuk malam ini karena udah jam 8 ya. Oke. Aku izin stop share. Oke, kita akan lanjutkan bikin game ini minggu depan ya Zahir ya. Oke. Oke, jadi see you next week and thank you Zahir. Bye-bye.